Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uno Hartomo. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem penggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Pada gambar ini kita bisa melihat skema sederhana dari sistem penggerak 4 roda. Di sini hanya menunjukkan bagian kerangka mesin dan sistem penggerak. Pada bagian depan ini terdapat mesin, namun tidak digambarkan di sini. Ini adalah gearbox, dan kemudian di belakang gearbox terdapat transfer case, yaitu gearbox tambahan untuk menyalurkan daya ke roda depan dan roda belakang. Penyaluran daya ini melalui kopel depan kemudian ke diferensial depan, dan juga melalui kopel belakang ke diferensial belakang, sehingga keempat roda dari kendaraan ini dapat menjadi penggerak untuk mendorong mobil bergerak maju ataupun mundur. Secara umum, sistem penggerak 4 roda ada 2 macam, yaitu sistem penggerak langsung, di mana transfer case langsung menggerakkan roda depan dan roda belakang dengan menggunakan roda gigi ataupun rantai, sistem rantai. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan diferensial atau sistem tambahan, bisa menggunakan diferensial tengah. Diferensial tersebut diletakkan di bagian transfer case ini, ataupun menggunakan sistem kopling, baik kopling mekanis biasa ataupun kopling viskos. Nah, di sini kita akan membahas keduanya. Pada sistem penggerak langsung, yaitu menggunakan roda gigi atau rantai. Nah, seperti ini yang terdapat. Ini adalah sistem roda gigi yang seperti terdapat pada Toyota Land Cruiser. Di sini kita bisa melihat gearbox yang terdiri dari 3 kecepatan, juga transfer case yang merupakan gearbox tambahan. Di sini terdapat 2 kecepatan, yaitu untuk high speed dan low speed. Di sini karena ada 2 gearbox, sistem gearbox, maka ini memiliki rasio gigi reduksi yang cukup tinggi, sehingga mampu untuk bergerak untuk mendorong kendaraan di jalan yang menanjak dan sangat curam, ataupun untuk menarik beban yang sangat berat. Nah, di sini kita bisa melihat pada saat kondisi normal ataupun pada kondisi jalan on road, pada jalan yang halus, yang rata, dan memiliki tapak yang baik pada keempat rodanya, maka hanya menggerakkan 2 roda, yaitu pada kasus ini adalah hanya roda belakang, dan roda depan belum aktif, tidak diaktifkan ketika digunakan pada jalan yang baik atau on road. Nah, ketika melewati jalan yang buruk ataupun off road, di mana terjadi slip pada keempat roda, maka tentunya membutuhkan daya dorong tambahan untuk menggerakkan mobil maju, karena friksi yang kurang pada roda, sehingga kita bisa mengaktifkan penggerak roda depan melalui transfer case ini, yaitu dengan memasukkan gigi ini, yaitu baik kita dapat memilih untuk high low ataupun untuk memilih untuk high speed ataupun low speed. Ketika gigi telah dihubungkan pada transfer case ini, maka akan terjadi hubungan mekanis ke roda depan atau melalui kopel depan ini, sehingga akan menggerakkan kopel depan dan juga diferensial depan, dan kemudian menggerakkan kedua roda depan. Nah, pada kasus ini untuk transfer case yang memiliki hubungan secara langsung, yaitu dengan roda gigi ataupun rantai seperti pada Jeep, pada mobil Jeep. Nah, seperti ini.
Setelah kedua roda bergerak, maka dapat digunakan untuk mendorong kendaraan bergerak maju, untuk membantu mendorong kendaraan bergerak maju melalui keempat rodanya. Terutama pada kondisi jalan yang licin, kondisi jalan menyebabkan terjadinya slip ya, berlebihan pada keempat roda. Namun pada gearbox ataupun dengan transfer case yang memiliki hubungan langsung seperti ini, yaitu dengan roda gigi dan rantai, maka kendaraan ini tidak bisa digunakan pada keadaan jalan yang normal ataupun jalan yang halus, jalan yang memiliki tapak yang baik pada keempat roda, karena tidak ada sinkronisasi pada keempat rodanya, pada roda depan dan roda belakang, yaitu kecepatan roda belakang dan roda depan itu tidak akan sama walaupun digunakan gigi yang memiliki rasio yang sama antara depan dan belakang. Untuk itu maka untuk sistem penggerak 4 roda tipe penggerak langsung seperti ini, yaitu dengan rantai dan roda gigi ini dan tanpa diferensial, maka ketika di jalan yang halus atau jalan normal, jalan yang baik atau on road, maka sistem penggerak 4 roda harus dinonaktifkan sehingga hanya menggunakan sistem penggerak kedua roda, yaitu roda belakang saja yang menggerakkan mobil untuk bergerak maju. Bila dipaksakan digunakan pada jalan on-road, maka dapat menyebabkan keausan pada sistem penggerak kendaraan tersebut, baik di transmisinya, di diferensialnya, maupun bahkan di roda dari kendaraan tersebut akan menjadi aus. Nah, untuk ini harus diperhatikan bahwa sistem gerak 4 roda yang menggunakan sistem seperti pada Land Cruiser atau Jeep ini tidak bisa digunakan pada keadaan jalan yang normal karena dapat menyebabkan keausan pada sistem penggerak. Dan untuk itu maka di kendaraan ini terdapat 2 handle atau tuas pemindah, yaitu satu untuk mengaktifkan sistem roda gigi dalam transfer case dan satunya lagi untuk mengaktifkan gearbox utama. Yaitu di transfer case ini terdapat 2 kecepatan, yaitu untuk high speed dan low speed. Nah, di sini ini ada gigi yang menghubungkannya. Bisa ini seperti ini gigi ini. Untuk pada kendaraan Jeep, sistem high low dan sistem low speed dan high speed ini menggunakan sistem gigi planet, yaitu sistem untuk memberikan menghasilkan high speed dan low speed. Dan di sini menggunakan sistem kopling penghubung yang akan dapat dihubungkan jika dibutuhkan untuk menggerakkan roda depan melalui sistem rantai. Nah, di sini kita telah membahas sistem dengan penggerak langsung, yaitu merupakan tipe part-time 4-wheel drive. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem all-time 4-wheel drive, di mana semua roda akan senantiasa bergerak di semua kondisi jalan. Nah, untuk itu maka untuk sistem all-time 4-wheel drive, di bagian tengah ini harus dipasang sistem diferensial sehingga dapat mensinkronisasikan antara putaran roda depan dan roda belakang. Seperti kita ketahui, tidak semua roda berada pada kecepatan yang sama ketika terutama sedang berbelok. Seperti ini kita lihat, setiap roda memiliki kecepatan yang berbeda-beda ketika sedang berbelok. Dan untuk itu maka digunakanlah diferensial tengah di dalam transfer case. Kemudian juga adanya diferensial depan untuk roda depan dan diferensial belakang untuk roda depan, sehingga semua roda dapat disinkronisasi untuk menyesuaikan dengan kecepatan pada masing-masing roda tersebut, terutama pada saat berbelok. Nah, seperti ini bagian transfer case menggunakan diferensial tengah, sehingga tidak dibutuhkan lagi handle tambahan untuk memindahkan atau untuk mengaktifkan transfer case.
roda depan dan roda belakang akan senantiasa menjadi roda penggerak, sehingga ini adalah tipe all time four wheel drive. Selain itu ada juga tipe lain, yaitu yang menggunakan sistem diferensial ini digantikan dengan sistem kopling, yaitu dengan kopling viskos. Nah, di sini ada sistem kopling di sini. Untuk mengaktifkannya menggunakan kopling viskos ataupun kopling mekanis, tergantung kebutuhan. Bila menggunakan kopling mekanis, maka dapat juga dikontrol secara elektronik dengan suatu control unit, sehingga dapat mengaktifkan sistem penggerak 4 roda sesuai kebutuhan berdasarkan pembacaan dari berbagai macam sensor yang ada di kendaraan tersebut. Jadi secara umum sistem penggerak 4 roda ini adalah ada 2 macam, yaitu part-time four wheel drive, yaitu dengan penggerak langsung dengan handle tambahan untuk mengaktifkan sistem penggerak 4 rodanya, ataupun all time four wheel drive, yaitu dengan menggunakan diferensial tengah pada transfer case. Jadi di mobil ini dengan diferensial tengah ini memiliki 3 diferensial, yaitu untuk roda gigi diferensial depan, diferensial tengah, dan diferensial belakang. Ada lagi sistem four wheel drive yang part time tapi menggunakan kopling viskos. Nah, seperti ini. Di sini ini kopling viskos untuk menggerakkan roda belakang. Di sini pada kondisi normal maka hanya roda depan yang menggerakkan kendaraan, ataupun roda depan sebagai penggerak. Di sini adalah pada kondisi normal merupakan two wheel drive, yaitu hanya menggunakan sistem penggerak 2 roda. Kemudian ketika roda depan mengalami slip, maka tentunya putaran dari kopel ini akan lebih cepat daripada putaran dari poros belakang dari roda, sehingga terjadi perbedaan kecepatan antara poros yang berhubungan dengan roda belakang dan poros yang berhubungan ke roda depan. Pada bagian ini maka akan terjadi pemindahan torsi atau transmisi torsi dari poros depan ini ke poros belakang yang berhubungan dengan roda belakang. Jadi oli kopling viskos ini hanya dapat bekerja ketika terjadi perbedaan putaran yang signifikan, yaitu kecepatan dari poros input ini lebih tinggi daripada kecepatan poros output, sehingga ditransmisikanlah torsi atau momen puntir untuk menggerakkan roda belakang, sehingga pada kondisi slip roda depan maka torsi pun dapat dipindahkan ke roda belakang, sehingga roda belakang dapat berfungsi sebagai penggerak untuk mendorong kendaraan bergerak maju. Dan kopling ini pun dapat diganti dengan kopling mekanis yang dikontrol secara elektronis, seperti digunakan pada Porsche. Ini tidak ada gambar. Nah, ini dengan kopling viskos untuk mengaktifkan part-time four wheel drive. Untuk dari semua sistem gerak 4 roda ini memiliki, untuk masing-masing tipe memang memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Namun tergantung kebutuhan dari pemakai dan juga seperti apa yang dipilih produsen kendaraan untuk mengaplikasikan pada kendaraan produksinya. Jadi secara garis besar seperti yang saya terangkan sebelumnya, terdapat 2 tipe sistem penggerak 4 roda, yaitu dengan diferensial tengah, dimana ini merupakan all time four wheel drive. Semua roda akan senantiasa bergerak pada semua kondisi jalan, baik off-road maupun on-road. Dan yang kedua adalah sistem penggerak langsung, yaitu dengan handle tambahan, sehingga
dapat mengaktifkan sistem penggerak 4 roda. Namun untuk sistem penggerak secara langsung ini, yaitu baik dengan rantai ataupun roda gigi ini, tidak dapat diaktifkan pada kondisi jalan yang halus atau on road. Hanya dapat diaktifkan pada kondisi jalan yang buruk atau terjadi slip yang besar, yaitu pada kondisi jalan off road. Dan yang berikutnya adalah tipe dengan kopling, baik kopling viskos maupun kopling mekanis. Untuk sistem dengan kopling ini, maka ini dikategorikan sebagai part-time four-wheel drive. Di sini tidak membutuhkan handle tambahan untuk mengaktifkannya, dia secara otomatis akan aktif. Bila menggunakan kopling viskos, maka akan aktif secara otomatis ketika dia dislip pada roda penggerak utama, maka momen puntir akan dipindahkan kepada roda penggerak lain karena terjadinya perbedaan putaran pada sistem kopling viskos ini, sehingga terjadilah pentransmisian torsi pada sistem kopling viskos ini. Dan yang berikutnya adalah dengan menggunakan kopling mekanis. Dan kopling mekanis ini biasanya dikontrol secara elektronik dengan menggunakan suatu komputer control unit, sehingga dapat menyesuaikan semua kondisi jalan dan untuk kondisi yang terbaik bagi roda untuk bergerak sesuai kebutuhan. Jadi pembagian torsi antara roda belakang dan roda depan dapat diatur secara elektronik sesuai dengan pengukuran desain sensor yang ada pada kendaraan tersebut, sehingga dapat meningkatkan stabilitas pengendalian pada kendaraan tersebut. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.